Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Purnama Putra dari kelompok 6 Statistika dengan NIM F1A222057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dasar-dasar database. Tapi sebelum itu, saya akan menerangkan mengenai subbab yang akan dibahas. Untuk subbab sendiri terdapat 3 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu dasar-dasar database, kedua sistem manajemen, dan terakhir komputer dan pribadi. Jadi itulah subbab yang nantinya teman-teman akan pelajari. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi yang akan saya paparkan, yaitu dasar-dasar database. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu database. Nah, berdasarkan pengertiannya, basic data atau database adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dalam database tersebut. Sedangkan untuk konsep dasar dari database adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya, dan penjelasan inilah yang disebut dengan skema. Skema sendiri menggambarkan objek yang diwakili suatu basis data dan hubungan di antara objek tersebut. Ada begitu banyak cara untuk mengorganisasi skema atau memodelkan struktur basis data ini, dan dikenal dengan model basis data atau model data. Di zaman sekarang, model yang paling umum digunakan adalah model relasional, yang menurut istilah layman mewakili semua informasi dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan, di mana setiap tabel terdiri dari baris dan juga kolom. Sekian pemaparan materi dari saya, dan untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat database. 1. Kecepatan dan kemudahan. Sistem database memberikan sebuah kemampuan dalam menyeleksi data menjadi satu kelompok secara berurutan dengan cepat. 2. Multi-user. Database memberikan sebuah kemudahan akses bagi para pengguna pada waktu yang bersamaan. Sistem ini juga memungkinkan akses pada suatu dokumen lebih dari satu pengguna. 3. Keamanan data. Sistem database melalui bahasa pemrogramannya telah disusun secara safety atau aman. Melalui instrumen password membuat data tersebut hanya dapat diakses pada pihak yang diizinkan. 4. Kontrol dan terpusat. Mempunyai satu database terpusat sudah cukup bagi para perusahaan besar yang memerlukan pengumpulan data secara ringkas. 5. Mudah membuat aplikasi. Dengan memakai struktur database yang telah disusun sebelumnya sudah cukup untuk mengenali aplikasi input data yang baru. 6. Penghematan biaya perangkat. Dengan cukup satu server terpusat untuk melakukan penyimpanan data, memudahkan data tersebut dapat diakses oleh banyak pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nur Asy-Syifa dengan NIM F1A2222047. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem manajemen database. Sistem manajemen basis data atau dalam bahasa Inggris disebut sistem manajemen database merupakan suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Contoh tipikal sistem manajemen database atau biasa disingkat dengan SMBD adalah akuntansi, sumber daya manusia, dan sistem pendukung pelanggan. SMBD telah berkembang menjadi bagian standar di bagian pendukung suatu perusahaan. Contoh SMBD adalah Oracle SQL Server 2000/2003, MS Excel, MySQL, dan sebagainya.
DBMS merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk dapat melakukan utilisasi dan mengelola koleksi data dalam jumlah yang besar. DBSM juga dirancang untuk dapat melakukan manipulasi data secara lebih mudah. Sebelum adanya DBMS, maka data pada umumnya disimpan dalam bentuk flat file, yaitu file teks yang ada pada sistem operasi. Sampai sekarang pun masih ada data dalam bentuk flat file. Menyimpan data dalam bentuk flat file mempunyai kelebihan dan kekurangan. Penyimpanan dalam bentuk ini akan mempunyai manfaat yang optimal jika ukuran filenya relatif kecil, seperti file password. File password pada umumnya hanya digunakan untuk menyimpan nama yang jumlahnya tidak lebih dari 1.000 orang. Selain itu, dalam bentuk flat file, penyimpanan juga dapat dilakukan dengan menggunakan program bantu seperti spreadsheet. Penggunaan perangkat lunak ini memperbaiki beberapa kelemahan dari flat file, seperti bertambahnya kecepatan dalam pengelolaan data. Namun demikian, metode ini masih memiliki banyak kelemahan, di antaranya adalah masalah manajemen dan keamanan data yang masih kurang. Penyimpanan data dalam bentuk DBMS yang mempunyai banyak manfaat dan kelebihan dibandingkan dengan penyimpanan dalam bentuk flat file atau spreadsheet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nafisa Fardania dengan NIM F1A2222017. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai manfaat dari DBMS atau Database Management System. Adapun manfaat dari DBMS yaitu yang pertama, performance. Penyimpanan dalam bentuk DBMS cukup besar, sangat jauh berbeda dengan performance data yang disimpan dalam bentuk flat file. Di samping memiliki unjuk kerja yang lebih baik, juga akan didapatkan efisiensi penggunaan media penyimpanan dan memori. Kedua, integritas data lebih terjamin dengan penggunaan DBMS. Masalah redundansi sering terjadi dalam DBMS. Redundansi adalah kejadian berulangnya data atau kumpulan data yang mengakibatkan pemborosan media penyimpanan. Ketiga, independensi. Perubahan struktur database dimungkinkan terjadi tanpa harus mengubah aplikasi yang mengaksesnya, sehingga pembuatan antarmuka ke dalam data akan lebih mudah dengan penggunaan DBMS. Yang keempat, sentralisasi. Data yang terpusat akan mempermudah pengelolaan database. Kemudahan di dalam melakukan bagi pakai dengan DBMS dan juga konsistenan data yang diakses secara bersama-sama akan lebih terjamin daripada data disimpan dalam bentuk file atau worksheet yang tersebar. Dan yang terakhir, sekuritas. DBMS memiliki sistem keamanan yang lebih fleksibel daripada pengamanan pada file sistem operasi. Keamanan dalam DBMS akan memberikan keluasan dalam pemberian hak akses kepada pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membawakan materi tentang komponen utama database, yaitu perangkat keras, sistem operasi, basis data, pengguna atau user, sistem aplikasi atau perangkat lunak, aplikasi atau perangkat lunak lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Zerman dengan NIM F1A2222030. Di sini saya akan menjelaskan tentang komputer dan pribadi. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula digunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan seperti aritmatika. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Komputer pribadi pertama kali digunakan di majalah Newsguide pada tahun 1964 dalam artikel Bestseller
yang berjudul The War in 1984. Dalam The Banishment of Puppet War Arthur R. Samuel dari Pusat Penelitian Wacan IBN penulis, meskipun mungkin saja kita dapat memperoleh pendudukan di rumah melalui PC orang tersebut sendiri, sifat asli manusia tetap tak akan berubah. Generasi pertama milik komputer mulai bermunculan pada tahun 70-an. Namun begitu, ia tidak berkembang tinggi dan kurang cakap dibandingkan dengan komputer bisnis pada waktu itu, sehingga hanya digunakan untuk peminat komputer atau hanya untuk permainan elektronik, serta penggunaan board system. Mikroprosesor yang pertama dipakai adalah PC IBM adalah Intel 4004 yang dikeluarkan pada 15 November 1971. Sekian dan terima kasih.